Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama, marilah sama-sama kita mengingatkan satu sama lain untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan insya Allah rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita semua. Amin. Rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, untuk lebih menambah keberkahan dari majelis kita ini dan untuk lebih mengikat niat-niat baik yang ingin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan ini sama-sama kita berniat yang sebagaimana diajarkan oleh para ulama kita pada saat kita memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wal mudzakarata wa tadhkir. Wal mudzakarata wa tadhkir. Wan naf'a wal intifa'. Wan naf'a wal intifa'. Wal ifadata wal istifadah. Wal ifadata wal istifadah. Wal hatha 'ala tamassuki. Wal hatha 'ala tamassuki. Bi kitabillahi. Bi kitabillahi. Wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda. Wa du'a ila al-huda. Wa dalalata 'ala al-khairi. Wa dalalata 'ala al-khairi. Ibtigha'a wajhillahi. Ibtigha'a wajhillahi. Wa mardatihi. Wa mardatihi. Wa qurbihi. Wa qurbihi. Wa thawabihi. Wa thawabihi. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semua yang kita hajatkan di majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fadilah mengajarkan ilmu, dan telah kita bahas juga di dalam kitab ini karya Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid, Al-Kitab yang berjudul Al-Manhajis Sawi, membahas tentang mengajarkan orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan keluarga-keluarga terdekatmu. Dalam hal ini kita sudah bahas juga di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita sudah membaca beberapa tafsir dari ayat ini. Yang pertama disampaikan oleh Sayyidina Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Dikatakan yang dimaksud dengan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, alimu anfusakum wa ahlikum al-khairah. Ajarkanlah keluarga kalian. Ya pastinya kalau kita mau mengajarkan berarti kita harus tahu terlebih dahulu. Ajarkanlah keluarga kalian tentang kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Ma yanjuna bihi minan nar, sesuatu yang akan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Nah, ini jelas
bagi kita semuanya bahwa kebaikan itu tidak melulu kebaikan dalam artian mengerjakan kebaikan. Akan tetapi ketika kita bisa mengajarkan sesuatu keburukan kepada mereka supaya mereka bisa menghindari keburukan tersebut, itu juga termasuk ilmu tentang kebaikan. Dan ini sempat ada salah seorang sahabat, mungkin kita sudah pernah dengar, Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini beliau adalah sahabat Nabi yang punya kebiasaan yang berbeda dengan sahabat yang lain. Beliau pernah berkata, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Para sahabat Rasulullah dulu, mereka itu gemar bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang baik. Mungkin kalau kita istilahkan sekarang ini, nanya tentang amalan-amalan, bagaimana ya ibadah ini. Ya misalnya bagaimana tentang ibadah ini, bagaimana tentang ini, tentang yang baik-baik, tentang amalan-amalan semuanya. Nah itu para sahabat secara umum bertanya itu, apa amalan paling afdal wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab. Tapi kalau Hudzaifah bin Yaman ini punya kebiasaan yang berbeda. Fakuntu as'aluhu anisyarri. Aku selalu bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan-keburukan. Kenapa? Makhafata ayyudrikani. Karena takut keburukan-keburukan itu menghampiri diriku. Artinya aku melakukan keburukan dan aku tidak tahu bahwa itu adalah keburukan. Nah, maka mengajarkan itu tidak melulu yang baik-baik saja. Yang buruk juga kita ajarkan supaya apa? Supaya dihindari. Dan itu lengkap kalau misalnya jamaah sekalian ingin membahas ataupun ingin membaca secara lengkap tentang hal-hal tersebut, silakan buka kitab Ihya Ulumuddin. Lengkap. Disebutkan yang baik-baik, al-munjiyat dengan al-muhlikat. Hal-hal yang buruk juga disebutkan. Kemudian bagaimana cara kita menghindari hal-hal buruk tersebut. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin amin. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu. Ini halaman 118. Birrul walad 'alal walid wajibun bi ta'limihi wa tarbiyatihi. Orang tua itu wajib berbakti kepada anaknya. Bagaimana itu? Dikatakan dengan mengajarkan mereka dan mendidik mereka. Wasyari alaihi salam lam yuraddib katsira fi birril abna. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam teks-teks syariat, Al-Quran, hadis, tidak ada kita dapatkan atau mungkin jarang kita dapatkan perintah Allah, perintah Rasulullah kepada orang tua untuk berbakti kepada anak-anaknya. Karena kenapa dikatakan di sini? Li'annahu istakfa bil wazi'it tabai. Karena itu adalah sesuatu yang alami. Kenapa alami? Karena tidak mungkin seseorang atau anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya tidak mendidik, tidak mengajarkan yang baik kepada anaknya. Karena di dalam arti orang tua yang berbakti kepada anaknya itu dengan mengajarkannya ilmu, dengan mendidiknya. Jadi kalau orang tua tidak mendidik anaknya, tidak memberikan ilmu yang manfaat untuk anaknya, maka dia secara tidak langsung ingin menjerumuskan anaknya menjadi anak-anak yang tidak berbakti. Nah, ini yang dimaksud oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Wa huwa aqwa minal wazi'i syar'i bi khilafil walidaini 'alal abna fa innahu raghaba fihi katsiran wa huma fil wujubi sawa. Kalau kita dengar di dalam Al-Qur'an wa bil walidaini ihsana, birrul walidain, amalan yang paling baik ialah birrul walidain. Itu jelas di dalam hadis dalam Al-Qur'an. Anak terhadap orang tua, tapi orang tua terhadap anak tidak ada. Jarang mungkin kita dapatkan. Ada hadisnya, tapi jarang. Tapi kalau paling banyak itu anak terhadap orang tua.
Tapi anak terhadap orang tua tidak mungkin terjadi kalau misalnya orang tua tidak mengambil peran mendidik anaknya. Anaknya misalnya tidak dimasukkan ke pesantren misalnya, atau tidak dididik, tidak diajak ke majelis belajar ilmu dan lain sebagainya, maka ini termasuk kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua ini dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smaid adalah bakti orang tua terhadap anak. Ya, secara tidak langsung yang menyelamatkan anak supaya menjadi anak-anak yang berbakti kepada mereka. Qala Sayyiduna Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi bi risalatihi al-musamma Silatul Ahli wal Aqrabin bi Ta'limid Din. Ada kitab karangannya Habib Husain bin Tahir, judulnya Silatul Ahl wal Aqrabin, bersilaturahim dengan keluarga dan orang-orang terdekat ataupun kerabat dengan cara mengajarkan mereka agama. Cara untuk silaturahim itu banyak. Ya bisa berkunjung, ya bisa dengan sodakoh. Itu termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika punya kelebihan harta, maka yang didahulukan itu adalah keluarga dekat. Kenapa? Karena di situ ada dua makna, sodakoh wasilaturahim. Jadi sekali menggayung, dua pulau terlampaui. Begitu juga dengan ta'limid din, mengajarkan keluarga agama, itu juga termasuk cara kita bersilaturahim. Ini judul kitabnya Habib Husain bin Tahir. Apa kata beliau? Yajibu 'alal aba wal ummahati wal awliya wal wulati ta'limu auladihim wa ahlihim wa 'abidihim wa kulli man lahum 'alaihi wilayatun ma yajibu 'alaihim. Panjang. Intinya, wajib bagi orang tua, wajib bagi para pemimpin, wajib bagi seluruh wali-wali, ya, wali murid, wali orang tua, pokoknya yang memiliki tanggungan terhadap anak-anaknya, terhadap rakyat-rakyatnya, keluarganya. Di sini disebutkan hamba-hamba sahayanya. Kalau sekarang konteksnya sudah tidak ada lagi. Semuanya ini mereka wajib terhadap mereka apa? Ta'lim, mengajarkan mereka apa-apa yang wajib mereka lakukan sebagai hamba. Jadi begini, orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah, apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Rasulullah SAW, apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap sesama umat manusia. Ini semuanya wajib diajarkan. Di sini dicontohkan kal iman, berarti iman. Secara umum ya rukun iman. Wassalati wazzakati wal hajj, dan rukun-rukun Islam. Ya, ibadah-ibadah zahir, ibadah-ibadah syariat, semuanya. Tidak cukup dengan mengajarkan mereka saja. Jadi kita sebagai orang tua, atau misalnya kita punya anak asuh, atau kita sebagai pemimpin, ya mau dia RT, mau dia siapapun, mau dia presiden, itu punya kewajiban untuk mengajarkan apa yang menjadi tanggungannya dari orang-orang ini perihal kewajiban mereka terhadap Allah kepada dan juga terhadap Rasulullah SAW. Tidak cukup dengan mengajarkannya, wa amruhum bidzalik, juga harus memerintahkan. Anak-anak kita sudah kita ajarkan semuanya, sholat itu wajib, tata cara sholatnya seperti ini, tapi tidak diperintahkan, ya sama aja. Jadi harus apa? Harus diperintahkan. Bahkan di dalam syariat itu anak, ya sebagaimana yang sudah kita ketahui, anak 7 tahun disuruh untuk sholat. Dan ini untuk para ulama mengatakan dikiaskan atau kepada ibadah-ibadah yang lain. Jadi bukan cuma sholat, yang lain, puasa juga diperintahkan. Muru auladakum bis sholati li sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Wadribuhum li ashrin, pukul mereka kalau sudah umur 10 tahun kemudian tidak mau sholat. Disuruh pukul, akan tetapi bukan pukulan yang mematahkan tulang ataupun menyisakan bekas, tidak.
Dikatakan dorbun ghairu mubarrih, bukan pukulan yang mematahkan tulang ataupun yang menyisakan bekas atau yang menghilangkan nyawa. Nauzubillah min dzalik. Ada juga orang tua, tapi alhamdulillah di Indonesia tidak ada yang begitu. Kalau anak pengalaman ya di Afrika, anak-anaknya itu kalau nakal di Afrika, misalnya disuruh pengajian, gak mau pengajian, itu ditangkap dari kaki, dilempar di dinding, gitu. Sangat. Saya pernah juga punya pengalaman ngajar ini, pengajian tahfiz gitu. Biasanya kalau liburan musim panas itu ada program gitu untuk anak-anak yang mungkin SD. Nah, kita diminta untuk membantu di pondok-pondok tahfiz. Ya surat-surat ya juz 30, juz 29. Orang tuanya datang sama saya, terus dibilang, ente bisa bikin apa aja, yang penting nyawanya masih ada. Yang penting pula masih ada nyawa. Yang lain tafadhol. Wah, dari lain sangar ini. Ini kita kalau misalnya datang ke pondok tahfiz, anak-anaknya itu yang menawarkan, ya Ustaz bajiblak asor, ya Ustaz anak ambilkan rotan, anak ambilkan cambuk buat ente. Dia supaya ditaruh di samping itu. Ini aneh. Nah, pendidikannya. Ya intinya apa? Intinya ada kelonggaran dari syariat kita untuk memukul ya anak-anak ya dalam rangka mendidik mereka, yang penting tidak terlalu keterlaluan. Wa yu'allimunahum tahrimal muharramat, dan juga mengajarkan kepada mereka tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Kazinati wal liwat, seperti zina, seperti liwat homoseks ataupun gay. Ini lebih parah LGBT. Baru ada kabar di Lombok Barat pernikahan sesama jenis. Dan itu nyata. Nauzubillah min dzalik. Wa kashfil aurah, ya membuka aurat, wassariqah, mencurian, wal khiyanah, khianat, wal kadzib, bohong, wal ghibah, ngerasani wong, wan namimah, mengadu domba, wal kibr, sombong, wal hasad, dan hasud, wal riya, wa nahwi dzalik, dan riya dan yang lain-lain sebagainya. Ya, intinya hal-hal yang diharamkan oleh Allah juga kita ajarkan. Untuk apa? Wa yanhaunahum an dzalik, supaya kita larang mereka untuk mengajarkan hal-hal tersebut. Nah, di sini poinnya. Fa in ahmalu dzalik, kalau misalnya orang tua, para pemimpin, orang-orang yang memiliki tanggungan membiarkan tanggungan-tanggungan mereka ini, faqad ghasyuhum wa khanuhum, maka niscaya hukumnya mereka itu telah mengkhianati tanggungan-tanggungan mereka itu, yaitu anak-anak ataupun rakyat, wa zalamuhum, dan telah zalim terhadap mereka secara tidak langsung. Ada tambahan lagi. Ini sifatnya kan masih umum, masih telah zalim, telah khianat kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali qala fil Ihya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, awwalu man yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu. Orang-orang yang paling pertama yang akan menggantungkan diri mereka terhadap seorang laki-laki pada hari kiamat kelak, istrinya dan anaknya. Jadi kita ini yang sudah menikah, istri, anak, itu orang-orang yang pertama yang akan mengadu kepada Allah nanti, kepada Allah karena kelalaian kita. Fayatifunahu baina yadayillahi ta'ala, maka istri dan anak-anak ini akan menggiring laki-laki ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ya Rabbana, kemudian mereka akan berkata, wahai Allah, khudh lana bihaqqina minhu, kami menuntut hak kami dari orang ini. Orang ini maksudnya suaminya atau bapaknya. Fa innahu ma 'allamana ma najhal,
orang ini, bapak kami ini, suami kami ini tidak mengajarkan kepada kami apa yang kami tidak tahu dari perkara-perkara agama. Dari hakmu terhadap kami, hak Rasulmu terhadap kami, hak manusia terhadap kami tidak diajarkan. Jadi mengadu mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yut'imunal harama wa nahnu la na'lam. Dan orang ini, bapak kami ini, suami kami ini memberikan makan kepada kami yang haram, sedangkan kami tidak tahu. Fayaqtasullahu lahu minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada istri, kepada anak-anak ini, istilahnya apa? Pahala yang dimiliki oleh suami, oleh ayahnya ini kepada mereka. Istilahnya kisos. Karena apa? Karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Nah, untuk itu jelas di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, musuh yang paling harus kita takuti itu selain syaitan, itu istri dan anak-anak kita. Ya, di dunia mungkin ya bisa mesra, bisa saling menyayangi, tapi kalau di sana bahaya, bisa jadi musuh. Nah, untuk itu kita sebagai orang-orang yang memiliki tanggungan, baik anak, istri, keluarga, siapapun itu wajib kita ajarkan kepada mereka perkara-perkara agama, kemudian kita perintahkan mereka. Diawasi terus, bukan cuma sekedar mengajarkan kemudian dibiarkan, tidak. Tetap diawasi. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wa la ya'idunahum wa la ya'murunahum wa la yanhaunahum. Ini adalah ungkapan takjub dari Rasulullah SAW bahwa apa yang menyebabkan orang-orang itu yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan ilmu kepada tetangga-tetangga mereka. Tidak mengingatkan mereka. Tidak memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Jadi ini bentuk takjub dari Rasulullah. Jadi kalau ada orang alim diam, masalah. Karena apa? Karena dia masuk ke al-kitman bil ilm, menyembunyikan ilmu yang dia tahu dia tidak sampaikan. Ini menjadi hal yang membuat Rasulullah heran. Tidak cukup sampai di situ. Wa ma balu aqwamin. Ini yang tadi ditujukan kepada orang-orang alim, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma balu aqwamin la yata'allamuna bin jiranihim wa la yatafaqahuna wa la yatta'iduna. Apa masalahnya orang-orang ini tidak mau belajar dan tidak mau mengambil nasihat dari para tetangganya, artinya orang-orang yang alim. Ya, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, ada kiai di kampung tapi tidak dimanfaatkan. Ini Rasulullah heran. Kok bisa ada orang kayak gini? Dan ini termasuk namanya tanabbu. Sesuatu yang memang akan terjadi, yang telah diinformasikan oleh Rasulullah SAW dan sudah terjadi. Orang alim dibiarkan. Tidak ada nilai sekarang orang alim. Kalau dulu, Masya Allah, Al-Imam Atha bin Abi Rabah sampai khalifah ataupun amir pada saat itu ngantri untuk bertanya perkara agama itu harus ngantri dulu. Kalau sekarang orang-orang alim itu ya biasa. Kadang-kadang kita naik kereta bareng orang alim, dibiarkan, nggak ada yang tahu ini. Artinya memang ini harus menjadi muhasabah untuk kita semuanya. Kalau ada orang alim datangi, sowan atau apapun, bertanya atau apapun, pokoknya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang Rasulullah SAW heran dengan keadaan mereka. Orang alim tidak mau mengajar, orang yang tidak alim tidak mau belajar dari orang yang alim.
Karena apa? Karena di sini akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wallahi, ini sumpah dari Rasulullah. La yu'allimanna qaumun jiranahum. Orang-orang yang alim itu harus mengajarkan tetangga-tetangga mereka, wa yufaqihunahum, dan juga memperdalam ilmu-ilmu agama untuk mereka, wa ya'idunahum, dan memberikan nasihat kepada mereka, wa ya'murunahum wa yanhaunahum, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Wala yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqqahun wa yatta'idun. Dan orang-orang yang tidak alim, belum paham tentang agamanya, dia wajib juga untuk belajar dari tetangga-tetangganya yang alim. Jadi jamaah sekalian, kalau kita di kampung itu ada ustadz, ada kiai, kita datangi, kita tanyakan. Karena kenapa? Karena di sini kata Rasulullah, au la u'ajilannahum bil 'uqubati fid darid dunya. Karena kalau mereka tidak melakukan hal tersebut, orang alim tidak mau mengajar, orang yang tidak alim tidak mau belajar dari yang alim, maka aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan hukuman di dunia sebelum akhirat. Alhamdulillah. Jadi ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Bukan prediksi ya, kalau Rasulullah itu wahyu. Sudah pasti terjadi. Kalau prediksi itu mungkin terjadi, mungkin tidak. Jadi ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah akan terjadi. Nah, jangan sampai kita menjadi golongan ini. Dan sudah nyata jamaah sekalian, banyak sekali daerah-daerah, tempat-tempat yang masyarakatnya paham akan ulama, dan ulamanya juga paham tentang kewajibannya sebagai ulama, aman. Ya, bencana tidak ada, alhamdulillah. Ini kita tidak harus contoh-contohkan lah. Tapi alhamdulillah Jogja ini termasuk yang banyak majelisnya, yang banyak ulamanya mengajar, dan banyak juga jamaah-jamaahnya. Ya, hanya harus dikembangkan lagi, harus lebih didakwakan lagi. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Al-Imamul Ghazali menambahkan, memberikan komentar terhadap hadis ini. Wa idza kana hadza fil jari ma'al jar. Ini hadis berkaitan tentang tetangga terhadap tetangganya. Fakaifa bi ahli dari ma ahli dar. Bagaimana kalau misalnya urusannya urusan rumah tangga? Maka lebih daripada itu. Ya, kepala keluarga tapi tidak bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya, maka lebih parah daripada itu. Tetangga saja itu ada ancaman dari Rasulullah, apalagi anggota keluarga. Nah, maka ini menjadi muhasabah untuk kita semuanya. Ya, hidupkan rumah-rumah kita dengan bacaan-bacaan Quran, dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, dengan zikir-zikir. Nah, ini termasuk cara kita untuk bisa menggugurkan kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Wa bil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis juga sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis berkaitan tentang hak anak terhadap orang tua. Artinya bagaimana orang tua itu berbakti kepada anaknya. Karena orang tua itu bisa durhaka kepada anaknya. Karena ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok anak-anak ini, anak saya ini kok bandel, nggak mau dengar saya. Disuruh untuk melakukan yang baik, tidak dilakukan. Dilarang untuk melakukan yang buruk, dilakukan." Mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah interogasi dulu. Ditanya-tanya, ternyata dari awal dia mendidik anak-anaknya ini, ternyata anaknya ini tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Bahkan namanya juga bukan nama yang baik. Maka Rasulullah bersabda, engkau telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadanya. Maka orang tua itu juga bisa durhaka kepada anaknya. Nah, sehingga di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman,
Bagaimana cara orang tua berbakti kepada anaknya supaya anaknya itu nanti menjadi anak-anak yang berbakti kepadanya. Qala haqqul waladi 'alal walid an yuhassina ismah. Hak anak terhadap orang tua. Ini undang-undangnya apa? KDRT. Perlindungan anak ya. Perlindungan anak. Nah, sebelum ada perlindungan anak itu sudah ada di dalam hadis. Hak seorang anak terhadap orang tua yang pertama an yuhassina ismah. Namanya itu harus diperindah, harus bagus. Harus pemilihan nama. Karena nama ini di dalam syariat memiliki kedudukan yang tinggi. Kenapa saya katakan tinggi? Karena Rasulullah di banyak hadis menjelaskan hal tersebut. Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Begitu juga disebutkan nama-nama yang lain. Sahabat-sahabat yang memiliki nama yang agak nyeleneh dikit, yang kurang baik, diperbaiki oleh Rasulullah. Ada sahabat namanya So'ab. So'ab itu susah, diganti Sahal, mudah. Ada juga yang lain namanya Usrun. Misalnya Usrun, sulit, diganti Yusrun misalnya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang pentingnya nama untuk anak-anak kita. Dan nama-nama itu tidak melulu harus nama Arab ya. Ya, nama Indonesia yang penting baik. Yang penting di situ ada nama yang memiliki makna yang baik itu. Misalnya di Indonesia namanya yang baik itu ya selamat, ya kan? Naji. Ya. Kalau bahasa Arab itu Naji, selamat, iya kan? Bagus, Zen. Tokyo. Apa lagi? Tokyo. Itu apa? Satu lagi mulia. Tokyo ya. Pokoknya yang baik-baik, yang memiliki nama makna yang bagus, itu insya Allah juga termasuk nama yang bagus. Yang penting memiliki makna yang baik. Tidak melulu Arab. Dan kalau misalnya ingin memberikan nama Arab juga, itu juga harus teliti. Jangan semua yang di Al-Quran jadi nama. Banyak kisah lah itu. Anak kemarin itu hadir akikah di Bantul, pokoknya di daerah yang jauh lah. Kiainya ceramah, katanya hati-hati kalau ngasih nama. Jangan buka Quran langsung ngasih nama anak. Nanti namanya Bakoroh katanya. Ada anak namanya Bakoroh. Bakoroh itu sapi gitu. Dibuka Quran ketemu khinzir. Wah, nauzubillah. Namanya babi itu, iya kan? Intinya tidak semua nama Arab itu baik. Intinya harus ya teliti, harus tanya. Dan yang lebih bagus lagi, kita minta ulama, ya, orang-orang yang menjadi panutan untuk bisa memberikan masukan nama-nama yang baik, yang cocok buat anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhassina murdi'ah, memperbaiki murdi'ah, orang yang menyusuinya. Kalau kita kan tidak mengenal hal ini. Kalau di zaman Nabi, orang yang menyusui itu tidak selalu ibunya. Maka dipilih orang-orang yang baik. Tapi kalau mungkin kita bawa ke Indonesia, ya dalam konteks kita ibu kita, istri kita, bagaimana caranya? Ya jangan sampai makanan-makanan yang haram itu masuk ke dalam diri dari istri kita. Pokoknya yang dimasukkan kepadanya diberikan makan minum yang halal. Supaya apa? Supaya yang dimakan dan yang diminum oleh anak-anak kita ini adalah yang halal juga. Jadi harus hati-hati mencari harta. Insya Allah semua rezeki itu sudah digariskan oleh Allah. Lau farra ahadukum min rizqihi. Orang yang lari dari rezekinya, rezeki sudah di depan mata, tapi dia lari dari rezeki, maka niscaya rezeki itu akan menghampirinya sebagaimana maut menghampiri dirinya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian di bangunan yang benar-benar tertutup.
Yang kalian rasa aman, pasti maut akan menghampiri. Begitu juga dengan rezeki. Jadi sudah digariskan. Tidak mungkin seseorang itu meninggal kecuali rezekinya itu sudah dia nikmati keseluruhannya. Maka ada juga di dalam hadis disebutkan, Inna ruhal qudusi nafatha fi rawhi, kata Rasulullah. Sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan di dalam hatiku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Jiwa ataupun nyawa itu tidak mungkin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ajalnya dan dia menikmati seluruh rezekinya. Fala yahmilanna ahadakum istibta'ar rizqi an yatlubahu bi maksiatillah. Maka jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian yang merasa rezekinya ini lambat, kemudian dia mencarinya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yunalu ma 'indahu bima illa bi ta'atihi. Karena apa-apa yang menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin didapatkan kecuali dengan taat. Jadi jangan sampai kita mencari sesuatu dari hak kita, dari rezeki kita dengan cara yang tidak benar. Nah, itu intinya seperti itu. Karena yang benar ataupun yang tidak benar itu tetap rezeki. Cuma bedanya kalau didapatkan dengan cara yang benar, itu rezeki yang baik, yang berkah. Kalau yang tidak benar, ya rezeki tapi tidak berkah, tidak baik dan tidak berkah. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tatalasya barakatuhu. Barokahnya itu hilang. Dapat uang banyak, tapi habisnya juga cepat. Itu biasanya kalau ada maksiat yang kita lakukan. Dan maksiat itu sangat-sangat mempengaruhi rezeki kita. Kalau kita maksiat terhadap usaha kita, maka barokah hilang dari usaha itu. Jadi kalau misalnya gini, kita punya usaha di sini, kita maksiat di dalam usaha kita itu, ya kita tipu orang atau apa, maka barokah dari rezeki kita itu akan hilang. Artinya tidak ada manfaat yang kita rasakan. Kalau kita memiliki banyak usaha, salah satu usaha ini kita curang, kita maksiat di situ, tapi di usaha lain kita tidak melakukan hal yang sama, maka yang bermasalah cuma di sini, tidak mempengaruhi yang ini. Begitu. Rumusnya begitu. Tapi kalau dia dosa besar, semuanya terpengaruh. Kalau dosa besar. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan usaha kita, maka itu khusus dengan usaha yang kita curangi di dalamnya atau kita maksiat. Jadi intinya di sini jamaah sekalian, kita harus benar-benar menancapkan sifat wara' di dalam hati kita, kehati-hatian. Ya, hati-hati dalam artian jangan sembarangan. Wah, ada kesempatan maka langsung 3H, halal, haram, hantam. Wah, jangan gitu. Pokoknya dipastikan dulu dia halal, thayyib. Jangankan yang haram, yang syubhat kita juga harus hati-hati. Faman ittaqa syubhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Orang yang berhati-hati menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Nah, jadi harus hati-hati. Ini termasuk hak anak terhadap orang tua. Ya, memberikan air susu yang halal, yang thayyib. Banyak kisahnya ini, cuma ya kita persingkat saja. Wa yuhassina adabah, kemudian juga memperbaiki adabnya. Ya, memperbaiki adab terhadap Allah, terhadap Rasulullah, dan juga terhadap kaum muslimin dan seluruh umat manusia. Ini adab. Al-adab qabla al-ilmi. Adab itu didahulukan sebelum ilmu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqah. Orang yang paling dekat denganku nanti tempatnya dia di yaumil qiyamah, pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya, adabnya yang paling baik. Jadi kalau ingin dekat dengan Rasulullah, perbaiki akhlak.
nomor satu itu. Tapi bukan cuma akhlak di depannya. Biasanya kan orang cuma berakhlak di depan, hormat, takzim, tidak menyakiti, bicaranya halus, sikapnya sopan, tapi di belakang omong-omong yang tidak enak sama orang. Itu sama aja, itu bukan adab itu namanya. Itu namanya dzul wajhain, punya dua wajah. Jadi adab lahir batin, adab kita terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Ketika di majlis, masya Allah, sholawatan luar biasa, nangis. Ingat Rasulullah, di rumah hilang, ingat lupa Rasulullah, lupa. Begitu juga dengan para ulama. Begitu juga yang lebih penting dari semuanya ini, yaitu adab kita kepada kedua orang tua. Ini penting sekali. Ya, adab terhadap kedua orang tua, karena di situ terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, di sini juga ada bait-bait syair. Insyaallah kita baca, kita artikan secara cepat. Dari Al-Habib Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau berkata, wa fil ilmi nurun li arbabihi wa yasri ilal ghairi insin wajan. Di dalam ilmu itu terdapat cahaya bagi para pemilik ilmu, yang cahaya ini akan menyinari dan akan sampai kepada orang lain, baik itu adalah bangsa manusia ataupun bangsa jin. Karena yang mukallaf itu dua, manusia dan jin. Nah, termasuk ini ilmu. Inti ilmu itu adalah cahaya, bukan cuma informasi, bukan cuma maklumat ataupun informasi. Ilmu itu adalah cahaya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, kalau ilmu tidak ada cahaya, tidak ada guna. Kita tahu ilmu itu bercahaya apa? Bagaimana caranya? Ketika kita mendapati ilmu kita itu manfaat, menghasilkan amal soleh, nah itu berarti ilmunya ada cahaya. Memperbaiki adab, akhlak, itu berarti ilmunya bercahaya. Wa ilmu sighar mithlu naqshil hajar yaqarru wa yathbutu wasbal janan. Ilmu yang diajarkan ketika kecil itu seperti menulis di atas batu. Ini sudah kita ketahui. Yang akan tetap dan permanen di hati, tidak mungkin hilang. Jadi kalau misalnya ada anak-anak, kalau anak-anak tidak sempat mungkin diajar dengan baik, maka cucu-cucu misalnya nanti diajarkan dengan baik pada saat mereka masih muda ataupun masih kecil. Faqalbus sabi mithlu lawhin naqi fa awwalu syai'in yulaqihi ban. Hati anak kecil itu seperti papan yang bersih, maka segala sesuatu yang pertama yang kita tulis di dalam papan tersebut, itulah yang akan menjadi tabiatnya. Nah, ini banyak sekali ya kalau kita dengar bagaimana pesan-pesan para ulama. Coba anak-anak itu diajarkan yang baik-baik. Bahkan Habib Abu Bakar Gresik, beliau itu senang kalau misalnya anak-anak hadir majlis. Walaupun agak ribut gak masalah, yang penting hadir. Kenapa? Supaya lihat orang-orang soleh, supaya bisa nazarah. Karena nur itu, cahaya ilmu itu tidak selalu lewat pembahasan kitab. Dengan melihat orang alim itu kadang-kadang kena. Ada kisahnya itu kan, kisah Habib Abu Bakar bin Yahya, mungkin kita sudah dengar. Habib Abu Bakar bin Yahya itu termasuk orang yang kalau pandangan itu sudah paham. Wah, ini paham ini, maksudnya apa, itu bisa langsung beliau pahami. Jadi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ya, Surabaya, itu beliau itu punya semangat untuk memberikan nasihat gitu kepada masyarakat pada umumnya, dan khususnya kepada Bani Alawi. Ini Bani Alawi ini sibuk dagang semuanya. Kemudian yang fokus belajar dakwah nggak ada, dikit. Nah, maka dia ingin ada kesempatan untuk bicara di majlisnya Habib Abu Bakar bin Yahya. Pada saat di majlis beliau itu, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi,
ya karena duduk di depan ya biasanya kalau ingin bicara memperlihatkan diri kan. Jadi sengaja kayak memperlihatkan dirinya supaya ditunjuk oleh Abu Bakar berdiri untuk ngobrol, untuk menyampaikan nasihat. Dari awal sampai akhir ternyata beliau itu tidak diizinkan untuk ngomong. Padahal udah punya semangat ini, ini kesempatan ini supaya anak bisa sampaikan motivasi ya, kepada umat supaya mereka itu fokus di dalam ilmu dan dakwah. Tapi tidak dikasih kesempatan. Setelah majelis selesai, dipanggil ini Habib Muhammad ini terus, ta'al. Langsung disampaikan, alladzi nawait fi qalbak awsaltuhu ila qulubihim. Apa-apa yang engkau telah niatkan di dalam hatimu telah aku sampaikan ke hati-hati mereka. Padahal tidak pernah dibahas itu, pembahasan yang ingin dibahas. Tapi sudah disampaikan lewat hati. Nah, itu namanya nazrah itu. Pandangan-pandangan ulama ya. Nah, itulah yang sebenarnya yang harus kita amalkan ya, khususnya untuk anak-anak kita. Wa illa tawallahu famadama batinuhu safiya ala grisbihi mujibatil jinan. Ya, selama batin mereka itu masih suci, maka tanamkanlah hal-hal yang menjadi sebab mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal-hal yang membuat mereka selamat. Wa illa tawallahu jundul hawa wa sara muqiman bidzakal makan. Kalau misalnya dibiarkan anak-anak itu, maka mereka akan termasuk orang-orang yang menuruti hawa nafsunya dan mereka akan sangat bergantung terhadap dunia. Wa yaksuru min ba'du iz'ajuhu wa fihi yatulu ana'ul ma'ad. Kalau misalnya mereka tidak dididik dari kecil, susah sekali untuk dididik kalau sudah besar. Karena apa yang mereka mau dibiarkan, dituruti. Walaupun itu kadang-kadang melanggar syariat, tetap dituruti. Maka pada saat besar sulit sekali untuk diarahkan. Wa iyatruki tifla ma' nafsihi bihasbil hawa fis sibal abawan. Ini sama artinya seperti yang tadi. Fa fil qurbi la budda an yanzuru uquqan wa syai'an lahu yakrahan. Kalau anak-anak itu ditelantarkan, dibiarkan, tidak diajarkan yang baik-baik, agama dan lain sebagainya, maka dalam waktu dekat orang tua pasti akan melihat sesuatu yang mereka tidak sukai dari anak-anak. Kalau tidak dididik sedini mungkin, itulah yang akan mereka lihat. Wa yaumal qiyamati yad'uhuma ilal hakamil adli yahtasiman. Pada hari kiamat nanti, sebagaimana yang di hadis tadi, mereka nanti akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang tuanya yang tidak mendidik mereka. Lima qassaru min huquqin lahu biha umira ba'da sab'in thiman wa in addabahu wa qama bihi fabil birri fil hali yastabshiran. Tapi kalau misalnya mereka mendidik, mengajarkan adab yang baik, maka mereka akan melihat bakti anak-anaknya dalam waktu yang dekat. Wa hadduhuma kamilun wafirun min af'alihi shalihatil hisan fayawaiha muhmili auladihi wa tarikum kaddawabi siwal. Yadhalluna fi jahlihim ya'mahun wa la yafqahuna siwa lil khiwan qusatu tiba'i radu biddi'a wa haddu diya'i badilul jinan faya khusrahum thumma ya khusrahum bi yaumit taghabuni yaumal bayan wa ya fawza man kana addabahum wa 'allamahum kulla fi'lin yuzan yahuzu thawab wa yuqal 'iqab wa qurrata 'ainin lahu kullaan. Ya, intinya kalau misalnya anak itu dididik dengan baik, maka mereka akan menjadi qurratul 'ain. Qurratul 'ain adalah cahaya mata, sesuatu yang menyenangkan hati. Kalau dididik dengan baik, diperhatikan ta'limnya, diperhatikan adabnya, nah, maka mereka akan menjadi qurratul 'ain, bukan untuk kita saja tapi juga untuk Rasulullah SAW. Ya, sebagian para ustadz ya, yang ada dengar ya, mereka itu ketika mendidik santri itu diberikan motivasi ke anak-anak santrinya. Kalian harus bikin bangga Rasulullah SAW. Jadi termotivasi. Ya, bukan cuma bikin bangga orang tua, tapi bikin bangga Rasulullah. Kalau sudah bikin bangga Rasulullah, maka insya Allah semuanya bangga, senang. Nah, maka ini menjadi peringatan untuk kita semuanya, bagaimana kita mendidik anak-anak.
Nah, ini ada satu faedah penutup dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad radhiyallahu taala anhu fi risalatil mudzakarah anna a'mal al-tifli min at-ta'ati allati takunu qabla al-bulughi fi sahaifi abawayhi min al-muslimin. Anak yang beramal taat pada saat mereka belum balik, maka anak-anaknya ini sudah dididik oleh kedua orang tuanya, sudah diberikan ilmu-ilmu yang manfaat, sehingga dia balik nanti, dia sudah dewasa, dia beramal, itu juga tetap diharapkan apa yang menjadi amalan baik anak itu masuk ke orang tua. Karena ini masuk di dalam hadis mandalla ala khairi kafa'ilihi. Orang yang menyuruh kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang mengerjakannya. Nah, jadi kalau orang tua dia sudah didik anaknya melakukan yang baik-baik, walaupun sudah dewasa, dia juga mendapatkan pahala. Balil marju min fadlillah an yakuna lahum mithlu thawabihi wa yashhadu lidzalika ma warada min al-ahadits ad-du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi fa innahuma qad da'awahu ila al-huda wa dallahu 'ala al-khairi mahma akhadha fi haqqihi bi nahwi ma dzakarnahu min al-ihsan fi tarbiyatihi wa amrihi bil khairi wa targhibihi fihi wa nahyihi 'anil syarri wa zajrihi 'anhu. Intaha. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau kita sudah didik anak-anak kita itu, insya Allah tidak rugi. Bukan untuk selamat tok. Ya. Kita kan tadi berbicara kalau tidak mendidik maka bahaya nanti. Kita akan dapat hukuman di dunia sebelum akhirat. Di akhirat nanti mereka mengadukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita ajarkan yang baik, maka kita juga akan mendapatkan bagian pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka, sebelum balik ataupun setelah balik. Tapi kalau kita sudah ajarkan yang baik, kita sudah didik, kita sudah perintahkan, ketika mereka dewasa ternyata tidak seperti yang kita inginkan, maka itu tanggungan mereka. Tapi kita sudah lepas tanggungan darinya. Artinya gugur kewajiban kita. Kita sudah ajarkan, kita sudah arahkan, tapi mereka pada saat dewasa tidak mau mendengar, yaitu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menggugurkan. Tapi insya Allah semua anak-anak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, amal soleh, dan insya Allah mereka menjadi orang-orang yang membanggakan diri kita. Dan juga kita berharap kita yang ada di sini semuanya bisa menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dan insya Allah kita dikumpulkan semuanya bersama para ulama. Amin. Di dunia wal akhirah ala hadhihi niyyah wal niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي
اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي والسيئات وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع بعطاء راغب في رضا مستسلم بقضاء فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هدى وألحقني بأصفياء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.